kayak dia rasa kesepian karena kan cuma sendiri dengan Iya. Gerald lah itu benar-benar seneng banget. Mirip-mirip lah sama mama, jadi apa yang turunin opung aku ke mama, itu mama turunin ke aku juga gitu. Hai, gue Green. Dan gue Vera, Welcome to JYP. Jangka Youth Podcast. Yeay. Akhirnya Green, setelah udah berkali-kali podcast di online. Iya, akhirnya kita offline. Yes. Offline. So excited. Nice. Dan sekarang tuh spesial banget Green, karena kita Special juga edition. ngerayain hari yang paling spesial di Indonesia. Hari Ibu. Yes, selamat Hari Ibu Selamat Hari Ibu semua. kepada ibu-ibu Buat ibu dan calon ibu. semuanya. Nah, Kak Fer, ini kan Hari Ibu nih. Hmm, Berarti narasumber kita juga spesial dong. iyalah, sudah pasti ibu-ibu. Iya, betul pasti ibu-ibu. Nah, ada dua nih Kak, dari dua generasi yang berbeda. Wah, keren dong nih. Iya dong, harus dong kan. Berarti Karena ceritanya seru. beda-beda generasi kan. Ceritanya seru Jadi- deh pasti. Kita biar tahu dulu tuh seperti apa dan sekarang tuh seperti apa. Kita kenalan dulu kali ya Kak. Boleh? Silakan perkenalkan diri. Hai, gue Bella. Dan Hai juga. Aku ibunya. Shirley Panjaitan harus Borman dong. oke, thank you ya Bella, Kak Cei udah hadir. Jadi di sini Bella ini ibu muda, Yes. punya anak. Siapa Bel namanya Bel? Namanya Cedric. Umurnya Carol berapa? Simbolon. Umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Nah, di sini ada Tante Cei. Tante Cei adalah ibunya dari Bella. Jadi ada dua Dengan generasi. Gerald. Oh iya, Jangan lupakan. ada Gerald. Nah, di sini kita nih mau sharing-sharing, mau cerita-cerita pengalamannya Bella dan Tante Cei waktu menjadi ibu sama menjadi ibu. Bagaimana perasaannya? Karena kan ibu itu adalah pekerjaan yang berat ya, dan 24 jam nonstop, nggak ada hari libur. Nggak kayak kalau kita kerja di kantoran, kita bisa cuti atau nanti ada weekend, hari libur, tanggal merah. Kalau ibu kan mana ada tanggal merah, nggak ada cuti kan Kak, masa? Misalnya Bella, aku mau cuti ya besok jadi ibu. Gimana ya? Nggak mungkin lah. Yang ada pusing terus suaminya. Gimana ini? Cedric, mama cuti. Aku mau cuti. Gak ada istilah cuti sama ibu ya. Gak ada, Iya, benar ada juga istilah cuti sih. ya. Tapi spesialnya dari ibu-ibu itu kuat Green. Walaupun betul. gak ada cutinya, Amin ya. mukanya amin tetap ya. berseri-seri man. Betul. Merawat kita sampai gede. Iya. Memang luar biasa nih. Memang ibu-ibu. Anak biarpun anaknya nikah pun tetap masih dirawat kan. Oh iya benar. Betul, mau sampai kapan pun itu. Makanya kita harus cari tahu nih rahasia-rahasianya ya. Iya betul. Nah, jadi Kak, kita nih mau nanya apa dulu nih Kak ke Bella dan Tante Cei ini Kak. Mungkin ke Kak Cei dulu kali ya. Iya, Kak Cei, halo Kak. So feminis. Gak apa-apa ya, aku panggil kakak gak apa-apa ya. Soalnya Kak Cei ini masih berjiwa muda loh. Kak, jadi ibu umur berapa? Umur berapa ya? 26. 26. 26. Muda 26. Ya, I think so. 26. Muda. Kalau Bella Aku 24. 24. Kayaknya mama 25 deh. Kok tahuan Bella nih jadi Kayak terinspirasi Dia dari audit. mama oh gitu. terinspirasi. Ya audit sama orang. Kayaknya turn to 26 kali aku ya. Oh. Ke sekitaran 26. 25, 26. Iya, 26. Karena kan Bella lahir Oktober, ulang tahun aku November. Oh, Gitu, iya, iya. muda menuju 26. Oh jadi ibunya ya? Oh iya Jadi aku ibunya. 25 berarti 25. Iya. Oh, Aku 25 benar-benar. Jadi ibunya nih. Nikahnya 24. Ibu-ibu. Iya. Oh. Iya Saya benar. 24. Oh, masih muda juga. Tapi nih jadi tadi menarik tuh Kak Vera. Bella tadi bilang soalnya aku terinspirasi dari mama. Nah, Itu maksudnya tuh gimana tuh, Bel? Enggak sih. Masih muda, udah punya anak, jadinya masih muda ya lumayan lah ya. Jadinya nanti pas udah gedenya nggak apa sih masih Nggak kejauhan kayak Iya. sekarang nih Tante Jess sama Bella kan nggak terlalu jauh kan umurnya ya. Gancok mungkin maksudnya. oh oke. maksudnya masih jiwa muda terus sama Iya, anaknya iya. jadi kayak Iya dekat ya. support gitu loh. Tante Jess kan emang jiwa muda Tan.
terinspirasi seperti itu. Oh gitu, terinspirasinya kayak gitu. Tapi memang kalau memang udah jadi ibu masih kerasa gitu jiwa mudanya? Masih sih, tergantung ya. Gimana nih? Yang udah lebih Soalnya kan kegiatannya ibu-ibu pasti apa ya berkurang lah untuk kegiatan anak-anak mudanya kayak Iya, nongkrong bersosialisasi. kan nggak Iya. bisa lagi tuh. Ini mungkin Modelnya kebanyakan nongkrong. salah. kan sekarang kan. Dulu sih gak ada nongkrong ya, pulang kantor Iya langsung rumah sih. Nggak Iya, ada. iya. Yang mall ada juga di Bekasi itu cuman apa MM. ya? Iya, MM mau nongkrong di mana? Kalau di sekarang kan udah banyak ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang muda sekarang lebih muda lagi nanti di 25 tahun mendatang. Ya enggak gue? Iya betul. Karena banyak kegiatan kan di luar. Kalau aku sih zaman dulu kayak pulang kantor, ya udah langsung pulang ke rumah, ya udah gantian sama suster atau mbak di rumah. Jamnya langsung. Everything. Berarti nongkrongnya sama anak-anak ya? Nongkrongnya sama anak-anak. Anak-anak mostly. Wah. Bella juga gitu ya berarti Bella. iya benar juga sih kalau dibilang kalau nongkrong atau ketemu teman-teman iya sih sangat berkurang ya. Maksudnya nggak se-fleksibel dulu gitu. Cuman maksudnya lebih ke jiwa muda ya maksudnya masih seneng aja gitu maksudnya kayak ngumpul-ngumpul sama teman. Jadi nggak menghalangi juga sih kayak misalnya ya kayak gini nih kayak masih mendukung acara PA gitu-gitu kan masih ada jiwa Iya, mudanya betul. dong. Bukan yang jadi udah punya anak jadi nggak pengen lagi atau nggak bisa kayak gitu. Jadi bisa bagi-bagi waktu ya? Iya. Oh. Jadi menjadi ibu itu juga nggak membatasi diri kita juga untuk bersosial dengan orang lain juga. Iya, dan mengembangkan diri. Ya mengembangkan tetap diri harus, juga ya. karena tetap kita perlu mengembangkan diri kan mau sampai umur berapapun kan Iya, benar. perlu juga. Nah pertanyaan selanjutnya nih mau tanya waktu pengalamannya waktu hamil kan setiap orang punya pengalaman masing-masing nih. Ada yang aku tahu ya kalau dari yang aku kenal ada yang hamilnya lancar nggak biasa-biasa aja, ada yang hamilnya susah berat, ada yang hamilnya waktu hamil jadi suka makan ini sebelumnya enggak. Nah kalau Tante Ci sama Bella gimana nih? Beruntungnya dan puji Tuhan banget, aku nggak masalah sih waktu hamil. Jadi paling yang aku inget banget kalau setiap cium nasi baru masak itu aja kayak mual, tapi selebihnya enggak. Karena itu naik sampai 23 kilo. 23 kilo kan? Itu Bella waktu hamil Bella tuh Gerald? Itu dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya nggak ada masalah sama sekali. Nasi, cium, itu kelebihannya cium nasi. ya. Tapi waktu Gerald sama Bella dua-duanya kalau cium nasi nggak suka. Enggak, jadi beda-beda sih. Kalau Jarod malah sama sekali enggak. Jadi cuman Bella itu doang. Jadi ya udah keluar dari rumah kalau pagi-pagi kan harus masak nasi karena bawa bekal gitu. Ya itu aku harus keluar aja. Ya sampai di kantor udah biasa aja sih. Jadi kayak yang makan dengan minum dengan apapun yang dikasih tuh kayak susu kedelai, jus, sayur-sayuran Bisa semua? masuk semua. Semuanya lancar sih. Yang tadinya nggak suka jadi suka tuh kayak nggak suka pisang jadi suka banget kayak sehari bisa makan Itu pisang. waktu Bella tuh pasti tuh. Iya, Bella. Karena Bella sekarang suka pisang kan selalu. Akhirnya kan orang kan ketahuan ya. pisang itu kan kecil gitu kan. Dulu kan pisang Ambon tuh yang gede banget, Iya, dua kali iya. lipat kayak Sunpine. Itu aku bisa kayak makan 3 sampai 4 sehari. Oh terjauh bayangin. udah kenapa Bella suka banget sama pisang. Jangan salahin aku berarti ya. Tapi setelah melahirkan udah ya no more pisang. Kayak gitu aja. Jadi yang tadinya nggak suka jadi suka, tadinya biasa aja jadi enek kalau ngecium kayak gitu-gitu. Tapi overall sih nggak masalah sih. Enak berarti Tante hamilnya ya. Enak-enak aja. Nggak ada Puji Tuhan. nggak ada mabuk-mabukan gitu ya Tante ya. Iya. Paling ya itu aja ya sih. Terus Kak, waktu pertama kali Berat nih badan. gitu, tahu gitu, tes, ternyata hamil. So, how do you feel? Jadi kita tuh waktu menikah sepakat kayak oke deh jangan langsung punya anak kan. Jadi tunggu nih setahun lah gitu ya. Oke sepakat. Tapi diberkati Tuhan, diberi kesempatan Tuhan lebih cepat. Jadi sekitar 6 atau 7 bulan kemudian saya hamil. Ya agak kaget waktu itu nggak rencana tapi kok diberikan ya bersyukur ya. Mungkin ya ini rencana Tuhan itu aja sih. Jadi ya diterima dengan senang hati dan kemudian disampaikan kepada keluarga besar dan
orang tua sih ya, mami papi tuh ya seneng karena mereka mungkin mengharapkan kan. Siapa orang tua yang nggak mengharapkan kan? Iya. Jadi puji Tuhan. Praise Dan the Lord. waktu pertama kali ya ngerasain hamil, pas tahu hamil, kakak ada rasa-rasa takut gitu nggak sih? Karena kan pengalaman pertama nih. Iya pastinya karena kan pengetahuan juga nggak terlalu banyak. Zaman dulu kan hanya berdasarkan majalah aja, kayak ya apa ya dulu Ayah Bunda kah? Ayah Bunda. Majalah yang dulu ngetren di zaman dulu, jadi nggak ada teknologi seperti sekarang. nggak ada internet ya, Tan, ya. Everything Sekarang tinggal tuh cari harus Google Google. on kan, kayak apa nih, apa yang terjadi masalah. Kalau kita kan cuman majalah aja, ya kalau nggak salah Ayah Bunda. Jadi berdasarkan itu aja, terus paling buku-buku di Gramedia, kalau pengetahuan kita kurang kayak gitu. Ya sedikit sih mengenai waktu Sedikit itu. infonya ya Tan ya. Iya infonya, jadi agak khawatir apa ya ini setelah ini next stepnya apa gitu. Cuman dengan pengetahuan yang minim itu saat ini sih tante kayak amazed sih, kayak aduh puji Tuhan yang selama ini ada dengan Bella, pengetahuan udah yang kuliah. pengetahuan ini turns to be her ya gitu. Jadi ya puji Tuhan aja. Bisa dijalankan dengan baik, ya. Iya, dengan pengetahuan yang minim ya. Iya. Gitu. Pasti dapat pengetahuan juga dong dari orang tua. Ya paling ya kamu harus minum banyak ini ya, maksudnya minum susu kedelai kayak dari mertua gitu, diajarin bikin susu kedelai. Terus dari orang tua saya kayak oh ya kacang hijau tuh bagus. Terus kakak saya kan juga udah ada yang punya anak itu Kak Iin kan. Jadi dia bilang Cek bagus nih kalau lu makan kacang-kacangan kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak dari pengalaman mereka pribadi jadinya lebih kayak gitu. Iya. Biasanya kan zaman dulu kayak turun-temurun kayak gitu kan. Iya. Tapi memang itu kacang hijau itu memang udah rahasia dari Iya, zaman kayak dulu gitu deh. ya. Aku Dari juga, kacang-kacang. mamaku juga dulu kacang hijau, kelapa, kacang hijau, kelapa. Makanya sekarang juga masih Iya, suka. sampai sekarang juga masih kan. Kacang hijau, pokoknya yang pasti yang paling rutin sih itu sih susu kedelai. Susu kedelai tuh kayak kacang hijau nggak terlalu, tapi Untungnya sekali-sekali aja. Tante C juga ini ya bisa masuk semuanya ya. Iya, Jadi untungnya. dibilang ini bisa Iya. masukin semua Tapi juga. kadang-kadang dipaksain juga sih Green kayak ya nih harus bisa masuk semua yang sehat-sehat itu kan. Sambil ya karena kita kan nggak bisa mementingkan untuk diri sendiri aja. Iya. Jadi kayak Iya. oke harus bisa untuk demi anak gitu. Gitu sih. Itu kan Tante C ini waktu berarti 20, Bel umurnya sekarang berarti Bel? Aku 27. 27 tahun yang lalu. Nah, ini gimana nih Bella 3 tahun yang lalu? Saya 3 tahun kan ya? 2 tahun. 2 tahun yang lalu pengalamannya kan waktu itu Tante Jai masih minim internet. Gak ada internet jangan-jangan yang Tante dulu ya? Nggak Nggak ada. Belum TV, ada. TV aja. TV. Just majalah. Nah sekarang kalau Bella terlalu banyak informasi atau apakah akhirnya jadi terlalu banyak informasi jadi bingung atau gimana tuh Bel pengalamannya waktu hamil Bel? Banyak sih ya. Maksudnya kalau pengalaman hamil aku juga sama nih kayak mama nih. Bersyukurnya kayak nggak terlalu berat. Maksudnya bisa masuk apa aja. Mostly lah ya. Cuman yang paling 3 bulan awal trimester pertama itu emang mual-mual tapi nggak sampai muntah. Jadi benar-benar masih nutrisinya makanan masih bisa masuk lah gitu kan. Nah sekarang juga terkait informasi ada yang membingungkan, ada yang sangat membantu sih gitu ya. Jadi kita lebih banyak informasi yang didapat gitu dan juga jadi apa ya namanya? Ya jadi mungkin lebih bisa mempersiapkan kali ya kayak gitu. Nah tapi sebenarnya informasi gitu tetap dapat dari mama juga sih banyak kan. Kayak misalnya yang soal makanan kayak gitu. Persis mama juga bikin aku susu kedelai segitunya kayak bikin susu Karena minyak dulu ya Tan ya. kacang hijau ya kayak gitu bayangan sih dari mama sih. Lebih kalau dari yang dari informasi internet sekarang lebih ke pas anaknya lahir sih. Pas hamilnya ya kurang lebih sama lah ya gitu. Kurang lebih sama. Udah gitu makanan sama pokoknya mirip-mirip lah sama mama. Jadi apa yang diturunin opung aku ke mama itu mama turunin ke aku juga gitu. Kayak gitu jadi dan maksudnya masih relevan kan, emang masih make sense. Jadi ya aku juga terima gitu loh. Makanannya memang beneran makanan sehat ya kacang-kacangan itu ya. Bukan makanan yang aneh-aneh yang ini bagus
kan bagus, kalau nggak hamil aja nggak bagus sebenarnya kan gitu. Cuman kalau Bella kan dulu waktu zaman aku hamil tuh kayak susu kedelai minumnya terpisah, dengan kacang hijau makan sendiri gitu kan. Kalau Bella waktu itu aku bikinin kayak langsung, jadi kayak ya karena pengetahuan yang bertambah juga ya, jadi kenapa harus dipisah, ya udah bikin aja sekaligus gitu kan. Jadi minum sekaligus, jadi kacang kedelai dengan kacang hijau digabungin. Kacang kedelainya even like yang putih dengan yang hitam tante campur semuanya gitu. Jadi 3 in 1. Diolah sendiri ya Tante itu ya? Diolah sendiri. Jujur itu cukup enak sih, maksudnya gimana ya? Lagi hamil, nah Tiap itu hari lagi ya? Iya juga sih. cukup enak sih. Sampai dia bilang, mama aku udah sabar nak, demi. Iya, Itu sama hamil minum itu terus? Iya ya bisa dikatakan ya hampir lah, tapi yang mungkin gak setiap hari, kadang-kadang aku juga kayak ya enak masa mau dipaksain ya daripada muntah juga ya, maksudnya enak juga ya pas siap minum ya minum, cuman ya dijadwalin udah setiap hari botolan gitu, mama udah siapin. Ada nggak Bel itu yang kayak Tante C kan pisang dari yang enggak ya biasa aja suka, kalau lo gimana? Aku ada juga sih, yang paling aku inget tuh salmon sih. Sebelum hamil aku suka, ya maksudnya orang suka doang ya kan. Pas hamil aku bener-bener enak banget ngeliat salmon. Ngeliat atau maksudnya ngebayangin gitu loh, ngebayangin gue harus makan salmon tuh enak gitu loh. Itu kayak aku sendiri bingung gitu loh sebagai pribadi, aku kayak kok gue aneh sih nggak suka sama salmon gitu, padahal dulu gue suka banget gitu. Kenapa sekarang enak? Nah itu, berarti maksudnya kayak gue sadar oh itu perubahan gitu loh. Terus sayur, dulu tuh sebelum hamil tuh aku sampai di kantor tuh diketawain sama orang tuh kayak pemakan sayur gitu loh. Pas hamil tuh aku kayak yaudah yang penting makan sayur deh gitu, karena nggak yang nafsu gitu loh makan sayur. Makanya aku juga bingung kayak oh ya terus orang bilang ya emang kayak gitu pas hamil. Ya, makanya itu yang berasa banget di aku sih, itu lebih suka ayam, daging, yang kayak gitu. Nah terus kan baca-baca oh katanya sih kalau kayak gitu anaknya cowok. Nah tapi kadang-kadang kan ada yang nggak bener juga ya. Tapi benar-benar kayak relate dan bener kan anak aku cowok kayak gitu sih. Jadi itu yang aku inget, kalau buah-buahan sih enggak sih. Cuma terus itu tuh. Sekarang Cedric gimana sama salmon? Pernah nyobain nggak Cedric makan salmon? Suka nggak dia? Sih, suka sih bisa dikatakan, cuman bukan yang suka banget juga. Dikirain ngaruh suka juga. Kayak Tante C tadi jadi suka pisang, Bella. Iya, kira Bella suka suka sama pisang pisang. kadang. Berarti Cedric suka ayam. Iya. Cedric suka ayam. Suka. So far sih Cedric ya makan-makanannya, cuman ya gitu lah on off. Masih belum ya. kelihatan Jadi belum favoritnya belum seumuran kelihatan itu. favoritnya sebenarnya apa sih. Nah, itu kan tadi pengalaman waktu hamil. Nah, kalau waktu melahirkan gimana nih? Kan kalau melahirkan kan orang-orang tuh bilang waktu melahirkan itu udah sakit banget, itu di antara hidup dan mati. Sampai kayak kalau aku sini pengalaman pernah punya teman mau lahiran, dia tuh sampai minta maaf dulu. Loh, apa yang minta maaf? Ya kan hidup dan mati, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Dia minta maaf sama dia minta maaf sama siapa nih? Ya minta maaf kayak sama aku juga kan. Kalau maaf ya, kalau udah salah gini-gini. Kenapa gue kan mau lahiran? Oh iya, jangan gitu juga dong gitu kan. Karena kan katanya lahiran itu antara hidup dan mati kan katanya. Ya kan Bertaruh nyawa lah ya. Iya, dia bertaruh bilang nyawa ya. nih soal lahiran kan. Apalagi sakit banget kan lahiran itu. Nah, waktu itu dan teknologi zaman dulu kan, zaman Tante Ci sama sekarang juga beda kan Tan ya. Nah, waktu itu gimana tuh Tante Ci pengalamannya lahiran? Waktu itu aku kebetulan ya pada akhirnya sesar ya, karena setelah sebenarnya Bella tuh agak telat sih lahirnya, telat 2 minggu karena belum ada kontraksi. Jadi waktu udah hari hanya dokter bilang ditunggu saja, bukan telat 2 minggu tapi telat seminggu. Ditunggu aja, nanti kalau misalnya dalam minggu yang akan minggu yang akan datang kalau misalnya ada gejala dikasih tahu juga. Kalau misalnya kayak ada gejala beberapa kayak pecah ketuban, terus ada flek kayak gitu, langsung ke dokter ya kayak gitu. Oke dok gitu, karena belum ada kontraksi sama sekali, dokter bilang gitu kan. Ya udah, setelah ingat banget waktu itu pas seminggu, hari Seninnya pagi, sorenya memang mau kontrol ke dokter kan. Tapi di pagi hari itu biasa lah ya, kalau kita ibu-ibu mungkin pagi hari ya mau ke toilet kan. Pas ke toilet ya itu ada salah satu gejalanya which is flek kan.
Jadi terus terang takut sih waktu itu, takut. Terus aku bangunin Edwin kan, kayak ini gimana nih, ayo cepet-cepet, karena itu hari Senin kan. Nggak zaman sekarang aja, zaman dulu juga udah macet gitu. Iya, Karena iya. kebetulan rumah sakitnya rumah sakit Bunda. Kenapa pilih Bunda? Karena deket dengan kantor waktu itu sih, pemikirannya seperti itu. Jadi katanya, ayo cepet-cepet, aduh gimana ya, kayak gak siap gitu mau melahirkan, padahal udah lewat seminggu. Ayo cepet-cepet ini kita beresin, ya kebetulan udah diberesin, pakaiannya tinggal angkut kan. Ya sampai di rumah sakit memang kondisi kontraksi kurang bagus. Jadi dokter memutuskan untuk sesar. Tapi yang aku ingat itu kayak aku bilang ke Edwin kayak tolong panggilin mami. Karena nggak entah kenapa kayak aku kayak lebih ya walaupun suami udah ada, tapi kayak kalau ibu aku ada di lebih tenang ya. Deket aku tuh kayak lebih tenang ya. Terus Edwin bilang udah ditelepon dan akan on the way. Dan truly sih sebelum aku masuk ruang operasi, mami aku udah ada di samping aku. Jadi langsung rasa lebih tenang Segitunya ya, saking ketakut aja. Mungkin entah kurang dewasa atau apa, entah kayaknya gimana enggak ya. deh Tan, emang gitu deh. Gimana tuh? Ya kayak perlu aja kali ya seorang ibu ada. Ya itu. Gitu aja sih yang aku inget banget. Dan itu 2 kali melahirkan 2 kali kayak gitu juga. Tetap takut juga ya. Gerald juga takut. Juga, dan kayak ibu tuh harus ada di samping aku juga selain suami kayak gitu. Kalau Bella gimana nih Bel? Jadi aku tuh awalnya tuh ya biasa lah ya ibu-ibu zaman now atau mungkin dari dulu pengennya normal, ya kan. Maksudnya kayak dari aku sih kayak aduh pengen cobain deh gitu. Terus tapi kebayang-bayang aduh gimana ya nanti kalau misalnya itu normal gimana ya, kontraksi gimana ya, bingung juga kan karena belum pernah gitu. Terus abis itu ternyata Tuhan berkehendak aku nggak normal, harus sesar karena waktu itu ada 1-2 hal yang buat harus sesar gitu. Maksudnya Cedric satu harus dikeluarin sebelum 40 minggu, 38 minggu tuh udah harus dikeluarin karena dia berat badannya itu gak bertambah secara signifikan gitu loh. Harusnya di minggu sekian udah berapa, minggu sekian harus berapa. Ini gak bertambah secara signifikan di dalam kandungan. Nah sedangkan aku udah makan, udah jadinya ke akunya yang besar kan. Nah, ternyata anaknya juga gak menerima, ternyata ada suatu kayak kelainan di tali pusat gitu. Tali pusatnya harusnya tuh 3 saluran, 2 arteri, 1 vena. Jadi kayak bentuknya tuh kayak harus kayak kepala Mickey Mouse gitu loh. Oke. Tapi ini cuma 2. Nah kalau secara medis tuh namanya single umbilical artery gitu. Masih hafal sampai istilahnya Bella. Jadi itu udah satu lain, terus kayak sampai dokter obsgyn aku tuh mengarahkan aku ke dokter fetal maternal which yang lebih dalam lagi. Terus kita sampai ke sana, sampai abis itu kayak dari sana kok kayak kurang puas, akhirnya sampai ke dokter satu lagi gitu kan. Oh intinya semuanya aman karena memang ketika ada kelainan itu aku baca-baca tuh bisa efeknya kemana-mana gitu di anaknya. Wah panik dong. udah 36 minggu gitu. Iya. Udah 36 minggu udah memang udah tinggal harus lahir aja anaknya, mau bagaimanapun anaknya kan. Nah jadi akhirnya diputuskan ya udah deh kita set waktu supaya bisa lahiran karena biar anaknya makan langsung aja gitu, nggak usah lewat ibunya biar nutrisinya dapat secara maksimal. Ya udah akhirnya pas 38 minggu aku memutuskan untuk sesar. Yang aku takutin sebenarnya aku nggak pernah dioperasikan sebelumnya. Nah yang aku dengar menakutkan tuh yang pas di suntik biusnya itu loh, yang di tulang punggung, kan sakit loh nanti gini-gini. Udah itu aku takut banget sih, kayak karena belum pernah sama sekali di bius atau masuk ke ruang operasi. Nah itu yang aku takutin. Nah untungnya tuh ya suamiku Bang Colin ya sangat tenang ya, untungnya bersyukur banget dia juga tenaga medis. Jadi aku juga kayak oh yaudah dia nggak bilang apa-apa kok, ya udah gue tenang aja gitu loh. Tapi yang aku takutin cuman yang biusnya itu doang. Ya puji Tuhan pas di bius tuh aman, bener-bener nggak kerasa. Ya mungkin dokternya juga cukup baik ya dalam menanganinya. Jadi udah, dan cepet efeknya di aku gitu loh. Kan ada yang efeknya mungkin obat bisa lama atau gimana, ini aku
langsung kebal, langsung cepet. Nah ini yang aku nggak expect, pas udah di ruang operasi tuh rasanya dingin. Oh iya, pernah juga dengar ceritanya. Katanya dingin banget. Dingin Itu banget. dingin karena nervous, karena takut, I atau don't memang know di nih, bawah tapi kayak dingin? bener-bener menggigil Kak. Ruangan itu Bener-bener. emang dingin banget ya? Aku juga sih kayaknya harusnya dingin, tapi ya Ya, dingin secara sih memang normal sih. mungkin orang biasa aja, karena ya operasi kan nggak mungkin mereka menggigil kan. Iya sih, Tapi bener mungkin juga. karena efek obat biusnya itu loh. Dan mungkin Oh. ketakutan juga kitanya. Iya. Aku mikir sih lebih ke obat biusnya, jadi kayak aku menggigil banget, terus aku sampai bilang, terus saya menggigil, terus saya kedinginan banget, sampai yang kayak ternyata mereka juga punya sih, mungkin itu hal yang sudah biasa ya, sampai mereka punya uap untuk angetin kita gitu loh, khusus di dekat kita gitu, dimasukin ke dalam selimutnya lah supaya kita, tetap aku menggigil banget sih. Dan ternyata aku setelah share pengalaman juga banyak yang merasakan itu. Iya, Jadi iya. memang itu udah hal yang mungkin biasa di ruang operasi. Bener-bener gigil banget deh pokoknya. Terus lama-lama efeknya ngantuk. Aku udah oke. ngantuk. Dan aku udah kayak, nah untungnya di situ Bang Colin bisa masuk kan. Terus habis itu aku bilang, Bang aku tidur dulu ya, aku ngantuk banget gitu ya, mending gue tidur kan, toh juga dioperasi gitu Iya. kan. Pas aku udah mau tidur Bang Udah Colin selesai. bilang, jangan dulu, jangan, anaknya udah mau keluar lah gitu. Udah kayak setengah ngantuk, udah kayak setengah ngantuk, ternyata udah Udah keluar. kan biasanya ada yang ditutupin Ditirai kan. gitu ya. Ini aku kayaknya nggak terlalu tutup, jadi aku bisa ngelihat pantulan dari kayak ada kaca. Cahaya, Iya, terus ada, kayak jadi iya, kaca. ada bayangan ya. Iya. Oh iya, udah keluar, tapi gue udah ngantuk banget rasanya di situ. Heeh. Kayak, oh iya udah keluar. Wah, bersyukur. Nah, gue pikir tuh gue expect kayak gue bakal nangis apa enggak ya. Ternyata mungkin udah saking ke-distract, menggigil sama ngantuk, jadi udah kayak, oh udah keluar ya, puji Tuhan lah, udah foto aja. Nah, udah gitu. Nah, sebelum operasi udah didata kan alergi obat apa gitu kan biasanya. Nah, aku udah bilang aku alergi painkiller, dan waktu itu mama juga bilang, tekanin ke aku, Bel kamu kasih tahu alergi apa, obat apa, karena mama juga alergi painkiller pas lahirin aku, dan ada turunan lah. Oh ya udah, dan udah nonton dong sama semua tenaga medisnya. Nah, tapi ternyata aku alergi juga obat yang dikasih gitu. Ada lagi Aku lain. juga belum tahu dong sebelumnya. Jadi setelah operasi kan dipindahin ruangan kan untuk apa sih namanya, recovery-nya gitu kan. Nah itu di situ tiba-tiba aku matanya ngerasa kok nggak enak ya. Terus Bang, mata gue kenapa ya? Bengkak. Oh iya, mata kamu udah mau bengkak. Karena aku kalau alergi tuh efeknya ke mata. Matanya Oke. ya udah, langsung dokter anestesi ya, dokter apa ya, kayaknya dokter anestesi langsung kasih obat untuk menenang alergi. Ya udah sampai setelah masuk ruang rawat inapnya juga masih bengkak ya sampai beberapa hari sih. Oh sama juga. Iya, ini dua hari kali ya. Masih bengkak ya, agak-agak ya lumayan berat ya, misalnya mata bengkak berat pasti kan. Iya. Itu harus dengan masih bekas sesar yang masih sakit juga ya gitu. Ya gitu sih, itu yang pengalaman yang benar-benar teringat, walaupun nggak normal yang katanya nggak merasakan sakitnya, tapi ada efek yang lain. Iya yang pasti kita ada rasain. efeknya. Berapa menit sih kalau sesar? Sesar cepet sih, 15 sebenarnya menit cepet. apa? Iya. 15 menit. Oh, cepet apa ya? Iya ya, Gitu. keluarnya cepet Sih, ya. di dalam ruangannya sih cepet kok. Mungkin juga waktu aku melahirkan tuh tenaga medisnya tuh mereka sambil dengerin dangdut. Jadi mereka sambil kayak apa namanya, nyanyi, joget-joget kayak gitu. Juga mungkin untuk menenangkan kita ibu-ibu yang melahirkan, kan pasti ada kayak takut atau apa ya gitu. Tapi cepet sih 15 sampai 30 menit, kayaknya 15 menit. Soalnya kayak ibu ini anaknya udah kayak lahir aja. Ya Nggak untungnya berasa sih mungkin sama sekali. di kayak aku sama mama kita nggak punya efek yang lain ya, misalnya Iya, atau cuman misalnya itu gula aja. atau Iya. apa darah tinggi kayak gitu-gitu kan kadang-kadang yang bikin makin Makin complicated kompleks, ya. ya. Untungnya puji Tuhan ya kita Iya. kondisinya normal gitu, jadinya Kondisinya normal. saat operasi juga lancar-lancar aja, cuman efek di kitanya aja nih. Tapi sesar itu sakit gak sih? Afternya? Afternya. Gimana tuh? Oh, apa? Ya kayak luka aja sih Kak, kayak misalnya lo luka dikit aja kan masih Sakit beberapa sih. hari masih ya sakit-sakit gitu kan. Ini ya kayak dibelek 7 lapisan gitu, 7 lapisan, lapisan. 8 lapisan. Apa itu? Kok gue Which merinding? kayak Karena perut ya, perut kan banyak tuh kulitnya. Iya. Iya, ternyata kita punya perut tuh lapisan berlapis. Iya banyak kan. iya. Nah itu kayak ya Jadi dipotong Satu lapisan jadi di di sini saya 7 kali gitu. Ya, saya Kan penjelasan. terus mereka mungkin keringin dulu atau gimana, Iya, terus gimana. saya lagi. Tapi ya Tapi cepet sih, nggak tapi berasa cepet sih, sama cepet sekali. sih. Lebih
lebih kesakitnya tuh waktu dibiusnya sih, karena dengan perut yang besar Harus 23 kilo, bayangin terus harus begini. Iya, Itu sakitnya sih di harus sininya. harus nunduk gitu. Before operasi and after operasi After tetap aja operasi. sakit ya. Sakit. Even itu Iya. sesar. Iya. Luar biasa banget ya Kak ya. Belajar jalan lagi kan tuh. Iya. Gitu. Itu sakitnya di situ sih pas Iya. belajar. Gimana emang Dari maksudnya tiduran terus kayak harus rasanya belajar. gimana apa gimana ya? Perut, luka, disayat, Iya. terus belum apa ya? Belum sembuh-sembuh Belum banget kering, tapi belum dipaksa kering. untuk Iya. jalan. Iya, Dipaksa. harus. Tapi ya setelah dilewatin kayak Iya. ya puji Tuhan aja sih kayaknya. Iya kan, Ya, bersyukur. terlewatin aja Iya, sih. kayak mungkin ya Emang itu nggak mau prosesnya kan? ya? Iya, emang prosesnya. supaya sembuh, supaya bisa terbiasa juga jadi jalan lagi, bisa jalan kan. Tapi dengan justru luka. memang katanya begitu kan kita ya yang kata Bella abis melahirkan kita harus ke tempat ruangan recovery gitu kan. Nah begitu kita sadar harusnya, jadi aku baru dikasih tau temenku waktu lahirannya Gerald. Jadi waktu Bella aku nggak jalanin karena nggak tahu ya. Tapi waktu yang kedua Gerald, temenku bilang, Cek nanti kalau misalnya lo abis melahirkan dan sesar, dan itu sesar dan lo udah sadar langsung ya, maksudnya paksain pelan-pelan gerakin, jadi kiri supaya apa tuh kanan. Tan? Katanya supaya jangan jahitannya tuh keburu kaku gitu. Jadi aku jalan Malah harus sih digerak-gerakin ya. Di tempat harus tidur. dikurangin di tempat tidur. Jadi kayak begitu sadar di ruang recovery kayak oke, ingat karena kayak waktu Bella kayak sakit banget sih memang Iya. abis itu kan. Jadi aku kayak pelan-pelan ke kiri, kayak ke kanan. Dan itu pasti sakit kayak banget gitu. kan Kak? Soalnya Sakit lukanya banget. belum sembuh. Sakit banget. Dan orang kadang-kadang katanya nggak berani, takutnya katanya jahitannya kan Lepas terbuka. lagi. Which is enggak sih seharusnya kan. Jadi ya pelan-pelan aja sebisanya kita. Dan untungnya aku lakukan sih yang kedua karena ternyata even Ponstan aku nggak bisa painkillernya. Jadi aku sama sekali yang Gerald itu waktu Bella Ponstan bisa masuk, waktu Gerald sama sekali Ponstan nggak bisa. Jadi benar-benar aku nggak ada painkiller sama sekali minum waktu Gerald. Jadi Kayak it apa helps rasanya? it helps yang gerakan move kiri ke kanan itu benar-benar menolong banget. Justru itu better ya Kak? Iya better. gitu ya. Makanya aku kayak walaupun sakit, tapi aku bersyukur banget temen aku kasih tahu itu kan, karena sama sekali nggak sampai kayak dokter dan suster kayak aduh ibu kuat banget, nggak ada no painkiller at all kan yang kedua. Kalau Bella kayak karena painkiller yang dari bawah itu aku alergi, jadi dikasih Ponstan masih oke, ada penolong. Yang ke Gerald sama sekali aku Ponstan pun alergi ternyata. Kayak Aku gitu. konstan doang sih jadinya. Karena alergi juga kan yang dari bawah. Tapi Serem juga sih. Makanya Kak, bayangin kalau misalnya kita kayak luka di sini aja. terus kita harus gerak-gerakin Gerakin lagi. lagi gitu aja, Kita sakit pegang banget. iya, pegang aja gini nggak Iya. berani. Itu cuma satu barat dikit Iya, doang apalagi loh. harus bergerak. Oh my god. Dan itu kayak berlapis-lapis itu perut. Iya, Tuh. iya. Tapi Bayangin. nggak membuat kita patah semangat untuk jadi Jangan ibu membuat kan? patah Iya, semangat, iya. jangan, jangan. Harus semangat. Karena Tapi cewek-cewek itu Karena kuat, kita hasilnya strong. kok melihat bayinya jadi Nah, Iya. itu yang mau ditanyain tuh. Tapi kayaknya itu deh kayak naturally pasti kayak akan bisa gitu. Ya kadang-kadang kita juga mikir kok bisa ya, tapi ya kayak di luar Ternyata kemampuan bisa ya. aja. Nah, waktu udah lahiran nih, kan Bella ada, Cedric keluar. Itu ada perasaan yang dirasakan nggak waktu Oh melihat? iya, aku juga nggak nyangka aku bisa kayak gini. Jadi pas malam setelah udah lahir gitu kan, malamnya aku kayak kebangkolin, Bang kita udah bertiga, sampai nangis gue karena kayak gila kemarin tuh masih berdua, ya udah maksudnya kayak berdua. Even hamil, karena aku juga hamilnya nyantai gitu, aku bisa ngapa-ngapain gitu loh. Terus ya yang aku urusin aku sama suami gitu kan. Ini bertiga gimana ya gitu, kayak aku tiba-tiba kayak no idea gitu loh, kayak sampai kayak kayak gimana nih anaknya Terasa mau nyata ya? diapain? Iya, terus kayak jadi malah takut gitu loh, kayak gila gue gimana nih. Kayak gitu sih sampai gue nangis. Terus kayak ya suami emang harus mendukung ya. Kayak iya kita bisa. Seneng kan punya anak gitu, kayak ya udah setengah kayak panik, takut sama seneng juga. Jadi kayak sampai aku inget banget malam itu aku nangis sih. Segitunya. Bang Owi pasti kenapa nih dalam hati kenapa? Karena pengen nangis Salah gue apa? Takut salah ngomong, ntar ngomong gini salah lagi jangan. gitu sih. Aku juga gak nyangka aku bisa kayak gitu. Gimana mah? Terasa sih gimana tuh? ya pasti ada ketakutan ya, kayak ini mau diapain ini. Enggak sih. Kecil nih, Iya, kecil. iya kan very tiny gitu kan. Jadi kayak
abis ini next step-nya apa gitu kan. Ya mungkin ya itu dia, mungkin ya selain mungkin kurang baca juga dan gak segampang sekarang pengetahuan, jadi ya hanya berdasarkan nasihat-nasihat aja, jadi kayak pas realitinya ada di depan mata ya agak pasti ada ketakutan yang dihadapi karena kayak lebih kayak bingung aja mau next step-nya apa, kayak gitu aja sih. Tapi ya pasti ketakutan itu hanya sebagian kecil, kebahagiaannya lebih banyak pasti. Jadi jangan ragu. Segera. Jangan ragu gitu. Pasti kebayang nih kalau Kace sama Bella pertama kali punya baby ya, pertama kali banget, terus aduh gendongnya gimana caranya bener ya? Aduh nyusuinnya gimana ya? Ini mandinya gimana nih, Oh kecil ya banget. apalagi waktu mandiin kan masih ada tali besarnya gitu. Aduh ini ngelapnya gimana? Iya, itu sih benar-benar sih kayak menyusui itu one ya. Terus abis itu ya kalau di rumah sakit kan dimandiin suster, abis itu udah bersih aja datang ke kamar gitu kan. Ya waktu mau pulang sih iya diajarin juga, ini nanti kayak gini ya. Tapi begitu sampai di rumah bingung gitu kayak Panik. itu sih kayak Keringetan. bercucur keringat gitu kayak basah kayak mandi. Ya, pokoknya kayak semuanya deh kayak aduh ini mau diapain, pokoknya kayak ya udah paling nggak udah disabunin sekedarnya aja. Nah, udah. Tapi yang pengalaman aku sih waktu Bella pas sampai di rumah itu ya Bellanya tidur, sorenya terjadilah diare. Jadi itu panik kedua sih. Jadi kayak belum tahu mau ngapain, baru penyesuaian di rumah kayak beberapa jam dan dia diare, panik lagi, akhirnya dibawa sih lagi ke rumah sakit ini. Nginep lagi selama kayak 5 hari di rumah sakit. Itu kayak panik lagi dan kayak nangis ikutnya sama sampai suster bilang kayak Bu jangan nangis, nanti air susunya nggak keluar. Kayak kalau ibu stres kayak gitu katanya. Nanti kalau ibu kayak stres, nanti air susunya nggak keluar kayak gitu. Tapi kan namanya bingung kayak, aduh ini anak gimana nanti kalau misalnya diare kekurangan cairan atau segala macam kan kayak, aduh belum sakit habis operasi. Ya tentu saja sakit juga di bagian yang lain karena mau mulai menyusui, kemudian si bayi juga babynya juga lagi diare, jadi semuanya bercampur. Tapi ya jadinya nginep lagi selama 5 hari di rumah sakit dan sudah membaik sih, jadinya kita pulang. Ya itulah dimulai lagi kembali bercucuran lagi dan tali pusarnya kan kayak kita masih bingung gitu kan, apa ini, aduh nanti kalau misalnya ini infeksi atau gimana. Tapi berkat dari pengalaman pertama ya setelah Gerald sih semuanya kayak kita santai banget karena waktu Bella lahir terus terang mami saya itu masih kerja, mertua saya juga masih kerja, jadi benar-benar kita sendiri, aku dengan Edwin doang yang memulai mengurus bayi, maksudnya Bella ya waktu itu. Dan sama sekali kita nggak ada pengetahuan, jadi karena kita habis juga dikerjain kelahiran anak pertama, jadi yang kedua puji Tuhan sih, jadi dengan pengalaman yang benar-benar tough yang pertama, jadi yang kedua benar-benar kita jadi kayak santai, jadi kayak udah tahu next step-nya apa. Jadi kayak Gerald waktu kita mandiin nangis-nangis ya kayak tenang aja, kayak udah tutup mata kayak ini normal. Namanya juga pertama kali, sesuatu yang pertama kali masih bingung. Apalagi kan kalau ngurus anak itu setiap hari pasti hal yang baru ya Tan ya. Iya banget. Tambah umurnya juga yang baru lagi. Dari waktu anak-anak begini, nanti waktu sekolah TK beda lagi, SD beda lagi, ABG beda lagi. Sampai sekarang aja juga masih kan pasti kan Tan. Banyak hal yang baru yang dipelajarin terus ya Tan ya tiap hari. Jadi memang belajar terus aja. Iya belajar terus ya. Apalagi kalau punya anak 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Gimana? Oke. Bayang sih. Karakternya kayak beda-beda. Patrick ya. Berapa Patrick? Berempat. Bukan opungnya 11 ya.
11. Can you imagine? Ya itu memang zaman-zaman dulu sih. Iya, bagi zaman dulu ya. Omongku juga Lebih dulu. minim lagi loh. Lebih minim lagi pengetahuan. Dan semuanya berhasil ya mereka. Iya, Iya, kamu berhasil. juga hebat juga nih ya. Keren banget. Jadi jangan ya panik boleh, takut boleh, tapi pasti semua bisa dilalui ya, Iya, Kak. nggak boleh Benar. mundur ya, nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah. Iya, iya. Terus terang sih kami sih berdua dikerjain sih habis sama Bella. Terus Bel, sampai kita Bella, bilang ke untung dia, bukan anak durhaka ya. kalau inget, makanya waktu Bella kebetulan bawa, kita bilang kan Ibu di rumah aja selama kamu habis melahirkan. Kita sih waktu ngejagain Cedric sama-sama sih kayak Cedric tuh kayak Baik banget ya. baik banget deh, baik banget. Jadi kayak ya mungkin mamanya juga tenang waktu hamilnya ya mungkin ya. Jadi kayak kalau kita sih ya dia, aku bilang sama Edwin kan kayak habis kita dikerjain anak pertama. Prosesnya tuh kayak aduh. Kayaknya nggak selesai-selesai nih ngerjainnya. Karena itu bener-bener diulang-ulang sama dediku sih, kayak bener-bener kayak unforgettable moment banget itu. Iya, baru banget nyampe rumah kan, Tan? Iya abis nyampe dulu Belum ganti hari. belum berganti hari kayak like beberapa jam kayak sorenya kita pantau dia udah diare, kemudian malamnya kita bawa ke rumah sakit sih. Luar biasa ya Bella. Gila. Terus kemudian pokoknya setelah proses itu pun kayak nggak boleh minum kebanyakan, kalau minum muntah kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya pokoknya habislah dikerja. Sering-sering begadang nih kayaknya. Oh kalau bergadang kayak semuanya deh. Semuanya ya. Tapi Kurang untungnya tidur. sih setelah balita dia very independent Amin. girl. Jadi saya ingat banget waktu SD sih saya nggak ada kesulitan apapun untuk kayak ayo belajar atau bikin PR segala macam nggak ada. Jadi mungkin Mandiri ya? Memang ada waktunya semuanya. Di awal aja Mandiri dia. ya. Jadi nggak ada yang kayak saya ingat banget ada kesusahan untuk kayak ngajarin pulang kantor kayak Bel kamu udah kerjain enggak aku lagi nggak mau atau apa whatever it is. Tapi nggak ada pengalaman itu kayak ya udah dia udah belajar aja, udah ngerjain PR aja. Udah beres semuanya ya. Iya, ke sekolah Sangat luar biasa makannya. Makannya pun yang aku pusingin cuma makannya aja sih. Kok ini anak berkembang terus? Orang normalnya makan pisang 1, dia 5 gitu ya. Ya itu aja. Coba ya semuanya ada tantangannya. Jadi Bella ngerjainnya waktu bayi doang Iya. ya. Iya, baik. Pas sudah cukup gede, enggak mau ngerjain lagi ah. Iya, udah cukup kayaknya gitu. Iya. Udah. Itu udah wow banget itu sih ngerjainnya itu. Baru berapa jam baru kayak oke, kita bisa melakukan ini. Tiba-tiba. Ya masalahnya sih hanya kayak ya muntah, terus kayak dia masalah di perut juga. Jadi kayak aku ingat banget tuh kayak mainan tuh harus rutin dibersihin. Terus kalau makanan pun harus very steril. Pokoknya sterilnya ya orang-orang kayak bilang kayak gak perlu lah terlalu steril kayak gitu. Karena kita pernah coba juga kayak santai aja ya. Gitu, jadi dia diare juga gitu kan. Jadi kita benar-benar extra careful karena pencernaan yang tidak terlalu apa namanya penyesuaiannya agak kurang. Jadi ya itu, jadi kita kayak setiap mainannya apanya kayak Bersihin terus rutin ya Tan ya. makanannya pun kayak gak boleh yang kayak 2 kali atau 3 kali disimpan di kulkas, like harus fresh gitu. Sensitif ya perutnya ya. Oh, sekarang masih sensitif Bel? Masih. Oh, Jadi masih. memang terbawa dari bayi. Terbawa. Turunan Dikira bapak, udah enggak. turunan dedinya Oh kayaknya. gitu. Nah, mau tanya dong, ini kan jadi Biu kan roller coaster banget ya hidupnya ya. Ada sukanya, ada dukanya. Ada suka dan duka apa waktu menjadi ibu? Oh gitu. Suka dulu ya. Sukanya dulu ya. Sukanya pasti banyak banget, dan semua maksudnya masing-masing anak punya ciri khas masing-masing ya. Bella bukan yang outgoing person waktu masih kecil, tapi dia tidak merepotkan. Jadi terus terang nggak terlalu apa sih namanya ya pokoknya dia menuruti Kalem apa ya. yang kita, asal dia convenient dengan lingkungan itu. Kalau Gerald dia lebih happy boy ya namanya, kayak Lebih aktif ya. orang yang gembira, yang cepat kayak suasana kayak di suatu tempat dia kayak bisa langsung beradaptasi. Iya. Jadi dua-duanya punya kelebihan masing-masing, dan
Yang satu ikut bapaknya, yang satu ikut ibunya. Ya, Nggak bisa milih ya. Yang satu independen, mungkin yang satu dependent. Cuman Bella memang karena mungkin penyesuaian agak susah kepada orang baru atau orang baru. Jadi setiap kali ada suster atau apa, kalau saya pergi ke kantor, dia pun kayak harus liatin saya dari jauh, kayak gitu. Jadi harus anterin, kayak susah dibujuk untuk kalau saya ke kantor kayak gitu-gitu. Tapi he's a good guy, and my son also. Jadi Gerald juga anak yang baik, puji Tuhan. Dan di segala kelemahan mereka ya, atau gimana ya bilangnya, kelemahan. Menjadi kesukaan kami semuanya di keluarga. Itu aja sih. Nggak bisa diuraikan satu persatu, tapi it's very complicated, tapi ya karena ada karakter masing-masing pasti iya, karakter masing-masing. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Jadinya kalau nggak independen kan jadinya lebih lengket ke kita kan, jadi kita seneng aja kan. Gerald orangnya loving person juga, jadi dia orangnya kayak very touchable, kayak maksudnya apa ya namanya, kalau kita peluk tuh kayak gitu langsung gitu. Kalau Bella itu aku ingat dengan berat badannya sekian lama itu kalau pergi ke Bandung ya waktu itu tahun 90-an sekian. Ke Bandung berarti masih jalan biasa ya, Subang ya? 4-5 jam ya kalau macet. jam. Itu selalu di pangkuan saya kalau duduk pulang pergi. Naik pergi ke Bandung, pulang full panggung, nggak kram itu Tan? Keram langsung. Keram itu ya. Itulah kayak ya mungkin itu, jadi kayak kita kayak dia tetap membutuhkan kita kan. Rasanya seperti itu. Berarti dari kandungan memang udah besar ya? Udah besar, jadi lahir berat badannya Bella. Iya, 4 kiloan sekian dan bertambah terus. terus itu gimana Kak? 9 bulan Kakak gendong-gendong terus maksudnya? Ya begitulah, jadi kayak ya begitulah. Dan Bella sama Gerald jaraknya jauh kan ya? Iya, 6 tahun sih, karena ya itu dia, kami karena habis dikejain kayaknya cukup bisa. Dan kayak kami agak kesusahan sih waktu itu. Zaman itu kayak nyari suster, zaman dulu nyari ya. mbak, begitu dapat suster, ada yang nggak cocok dengan mbaknya. Iya pasti. Karena nggak ada yang bisa kita titipin gitu. Jadi agak sedikit khawatir dan trauma juga, kasihan juga anaknya. Cuman waktu itu Bella mungkin karena yang tadi saya bilang mungkin orangnya nggak terlalu outgoing person, jadi dia punya kayak memang perlu seseorang yang kayak menemani dia gitu. Kita lihat kayak dia rasa kesepian karena kan cuma sendiri dengan dia juga kan. Ada Gerald. Iya, jadi Rame. kita kayak akhirnya Gerald. setelah discuss kita kayak bilang dan punya anak satu lagi untuk menemani, untuk ada temannya Bella. Dan bener sih kayak waktu Gerald lahir tuh Bella benar-benar seneng banget dengan kehadiran seorang adik dia. Iya, jadi dia benar-benar senang karena udah 6 tahun juga kan? Iya, dia masih umur Udah ngerti 6 juga. tahun waktu itu kan. Tapi begitu kita bawa pulang Gerald, dia langsung gendong itu. Nggak ada cemburu-cemburu gitu Tan Bella ke Gerald? Enggak Karena ada udah sama 6 tahun sekali. ya, udah gede Nggak ya. ada sama sekali. Nggak ada, makanya kayak nggak ada. Dia benar-benar seneng banget menerima kehadiran seorang adik diri. Dan kita bersyukur juga sih sampai sekarang ada Gerald. Yang sampai sekarang dia juga bilang, untung aku punya adik. Tapi setelah dia besar, aku kepengen punya abang, gimana caranya ya? Setelah besar, aku pengen punya abang. Udah itu Bang Niop, abang kamu dengan Bang Andrew. Iya. Jadi seneng kan punya adik? Jadi maksudnya cepatlah punya. Iya. Bel, udah. Masih semangat kan Bel? Oke. Yang kedua, ketiga, keempat. Kalau Bella gimana nih Bel? Suka dukanya Bel? Suka dukanya, suka dulu aja kali ya. Sukanya ya emang dari dulu kan suka anak-anak ya. Ya senang sih, apalagi udah makin gede kan, udah lebih banyak tingkahnya, menghibur lah gitu kayak. Karena anak kita bingung loh, kok bisa ya nih anak berpikiran kayak gitu, kok bisa. Ya mesti kita kalau lihat anak kecil pasti kayak dengan kepolosannya kayak
lucu ya gitu, karena bisa gitu mereka berlaku, bertingkah seperti itu gitu. Jadi kayak menghibur lah di rumah gitu. Kalau pulang, sekarang kan udah mulai pulang kantor, udah mulai masuk kantor. Jadi kalau pulang tuh kayak ada yang sambut gitu kan, Iya, hai seneng mama ya. gitu kayak Nah, jadi semangat lagi walaupun udah capek kan dari kantor. Nah kayak gitu. Tapi dukanya apa ya, ya pasti itulah yang proses pembelajaran memahami anaknya itu, karena benar-benar ya anak-anak kan juga lahir mereka nggak tahu apa-apa ya, maksudnya kayak benar-benar belajar, mereka yang belajar lah, kita juga belajar untuk Sama-sama belajar memahami ya. mereka gitu. Nah dari proses belajar itu sih yang banyak up and down-nya, yang kayak kita harus menahan emosi, sedangkan maksudnya anaknya juga maunya apa, kita maunya apa. Nah kita harus kayak menyesuaikan nih maunya apa ya, kita sama-sama gitu. Iya. Itu sih kayak lagi perjuangan gitu loh, kayak berjuang banget untuk berkoneksi antara ibu dan anaknya gitu loh. Kayak gitu, apalagi yang mereka belum bisa mengungkapkannya, kita harus ngertiin gitu. Itu sih kayak Terus kan Tante C sama Bella sama-sama kerja kan. Waktu itu perasaan pertama kali meninggalkan anak gimana tuh? Bercampur aduk ya Green ya, kayak ya apalagi yang tadi sempat disebutin di depan sebelumnya juga, kayak kesulitan mencari suster kan waktu itu. Jadi kayak aduh dia bisa nggak sih tinggal kayak gitu, kayak ketakutan itu ada Iya, sih ada. kayak gitu. Tapi ya harus berangkat tetap gitu. Iya, harus berangkat kerja Berat nih. ya, berat Ada ya. tanggung jawab juga nih di kantor soalnya. Iya. Tapi kalau aku mau diputarbalikan waktu, mungkin aku akan berubah pilihan jadi ibu rumah tangga aja. Kenapa tuh Tan? Gak tahu, kayak nggak tahu kemarin itu pas pandemi kan yang Di rumah terus. di rumah terus kan, jadi kayak ya beres-beres lah gitu. Jadi kayak buka album gitu, kayak aku sih bilang kayak Edwin, kayak aduh lihat foto-foto ini kayak nggak, kayak waktu tuh berjalan Cepat banget begitu ya? cepat, dan kita tidak bisa menikmati kenangan itu seperti kayak hari demi hari, kayak dia pulang kantor tiba-tiba ya udah datang, kayak waktu kayak gitu aja kan. Terus makanya waktu inget yang masa-masa dulu gitu, kayak Bella ditinggalin kayak gitu, lebih ke Bella sih. Aku sampai bilang suatu waktu dia bilang ke Bella waktu itu kayak maafin mama ya nak, kayak meninggalkan kamu begitu saja. Karena kayak lihat lihat Cedric sekarang, kalau ngebayangin kalau dia ditinggalin, nggak ada seorang yang menemani gitu, yang kita kenal kan, kebetulan dibantu oleh Eda untuk jaga Cedric tuh, kayak aduh bagaimana rasanya kalau ditinggalin sama seorang suster atau mbak aja gitu. Jadi rasa bersalah itu ada. Jadi kayak sedih juga sih, kayak makanya waktu itu kalau lihat ibu-ibu muda sekarang atau ibu-ibu yang dedicated untuk jadi housewife sih, aku benar-benar angkat jempol for them. Benar-benar luar biasa. Aku benar-benar kayak after thinking of that, kayak langsung ketemu ibu-ibu yang menjadi housewife and dedicated to their children sih, kayak like salute. For thumbs up ya. Benar-benar kayak. Waktu di kantornya gimana Tan? Ada ini nggak drama Iya, sedih, kayak- nangis gitu? Kangen Bella gitu? Ya pasti kangen, ada kekhawatiran lebih lagi sih, lebih. Dan tapi puji Tuhan, mungkin itu jalannya Tuhan. Kayak aku selama Bella itu kayak balita, makanya sampai umur balita lah ya, which is 1-5 ya kalau balita ya, itu bos-bos aku baik-baik banget sih. Jadi kalau Bella sakit atau apa, aku gak masuk kantor atau apa tuh, mereka kayak fine-fine aja, dan aku meyakinkan itu bahwa Tuhan memberi jalan kepada itu gitu. Kalau Bella gimana nih Bella? Ini ya WFA ya abis itu ya? Iya, bersyukurnya yang pas sempet sih pas udah 3 bulan kan masuk kantor kan, abis maternity leave. Itu kan belum COVID, jadi Iya. masih masuk kantor. Ya mungkin karena itu kali ya, aku puji Tuhan banget ada mertua yang bisa bantu jagain. Jadi aku
cukup tenang sih pas ke kantor gitu, kayak nggak terlalu yang stressful atau kayak baper, sedih, nangis di kantor, nggak juga sih, kayak ya tenang aja karena mungkin merasa tenang kali ya, ada orang yang kayak bisa dipercaya gitu, nggak hanya sama suster atau ART gitu. Jadi ya puji Tuhan banget di case aku cukup bisa ke kantor dengan tenang gitu. Nah cuman setelah pandemi itu lebih bersyukur lagi, ada bersyukurnya ya karena bisa sampai 1,5 tahun bisa melihat perkembangan anak yang sangat pesat. Apalagi kan di 2 tahun pertama benar-benar kayak yang mulai makan, mulai ngerangkak, lalu jalan, lalu bicara, kayak gitu-gitu kan benar-benar di 2 tahun pertama sampai ya kan. Jadi kayak bersyukur banget di situ ada work from home. Ya besides di pandeminya kita juga nggak nyaman ya, cuman maksudnya ya ada yang perlu disyukuri juga, itu bisa benar-benar melihat perkembangan Cedric yang benar-benar pesat ya. Nah sekarang sih udah mulai masuk lagi nih. Nah karena anaknya udah keburu nyaman, mamanya di rumah, wah ini perjuangan di Cedricnya sih jadinya, kayak dia harus beradaptasi dengan oke, mamaku udah nggak di rumah, harus ke kantor, yang biasanya tidur siang bisa sama aku, apalagi sekarang dia suka banget megang rambut kan, jadi waktu tidur tuh megang rambut, jadi ya pasti dia akan ngerasa kehilangan lah ya di tengah-tengah ya itu semua adaptasi sih. Nah pernah satu saat yang kayak ya pulangnya agak lama ya, namanya Jakarta kadang-kadang nggak bisa nentu juga, macet. Begitu juga kadang-kadang di kantor nggak bisa yang tenggo banget atau pulang on time, jadi agak pulang lama, dan itu awal-awal adaptasi dari work from home ke work from office gitu sih. Jadi dulu mbakku nelfon, Kak ini Cedric mau apa, udah nyariin gitu kan, karena emang dia nggak pernah nyariin gimana sih, cuman dari tampangnya udah mulai nyariin gitu kan. Pas di telepon terdengar suara Mama Cedric ikut gitu, kayak habis itu langsung kayak aduh luluh lah ya, luluh banget gitu kan. Aduh terus kebayang yang kayak zaman dulu aku inget juga tuh, kayak kalau aku sakit tuh aku pasti nelfonin mama gitu, kayak Mah pokoknya mama pulang cepet deh, mau gak mau. Kayak di pikiran aku waktu kecil kayak ya pokoknya izin aja bisa kan, gitu. Setelah sekarang ngerasain ternyata kan gak semudah itu ya izin di kantor gitu loh, kalau misalnya anak sakit atau misalnya anaknya pengen butuh apa kan gak bisa. Terus aku kayak oh gini tuh rasanya dulu aku nelfon-nelfonin mama dulu kayak gitu. Nah terus sempet juga kayak berapa case yang pagi-pagi, kan aku harus berangkat pagi-pagi kan, nah anaknya kebangun lah, terus yang kayak Mama Cedric ikut sih kayak gitu, kayak aduh pokoknya di umur-umur itu yang kayak masih kayak ya ampun gimana nih, tapi kan harus berangkat ya. Aku jadi ingat cerita mama juga pas aku waktu kecil kayak gitu, jadi kayak ya perjuangan juga sih, tapi ya mau nggak mau harus dijalanin kan. Ya bersyukurnya itu tadi ada mertua aku yang bisa jagain sih, jadi aku lebih tenang lah bisa dikatakan ya, nggak terlalu yang khawatir berlebihan gitu. Gitu sih. Jadi hebat juga ya Kak ya. Iya ya, memang jadi perjuangan. pikirannya ada di dua tempat nih Kak, di rumah sama di kantor. Iya benar. Sama-sama harus fokus dua-duanya. Sehebat itu ya Kak ya menjadi seorang ibu ya Kak. Iya. Tapi anak pertama itu memang perjuangan sih, tapi kalau nanti mungkin ya kalau case-nya aku sendiri tuh kayak Gerald kan udah ada temen kakaknya ada kayak gitu, jadi palingnya ada temen. Kalau mungkin anak 3 jadi lebih rame lagi kan, ada kakak adik gitu kan. Jadi anak pertama itu menurut aku kayak mereka punya perkembangan tuh very tough sih. Jadi kalau Gerald tuh kayak lebih ya udah ada kakakku gitu kan, dan kakaknya juga merasa oh ya ada adikku berdua gitu. Makanya selalu kalau ada orang mau punya anak satu tuh tante tuh kayak aduh jangan deh, jangan punya satu, paling nggak dua. Ingat Kak Vera, paling nggak dua. Kan pemerintah 2 paling. Ingat calon suami gua, paling nggak 2. Paling nggak 2. Minimal 2. Jadi kayak promosi bilang Iya, gitu. Nah, kita udah di akhir nih Kak Ver nih. Udah di akhir, kita sudah banyak-banyak cerita-cerita, banyak sharing-sharing pengalaman waktu menjadi ibu, waktu proses semuanya. Ada pesan nggak nih dari Tante C dan Bella untuk yang mendengarkan, untuk para viewers kita? Dari sisi anak dulu kali ya, kan aku anak juga ya. Iya. Semoga mungkin basic lah ya, kita buat teman-teman aku, kita anak-anak ataupun adik-adik,
kita harus apa ya, dari pengalaman aku sebagai anak dan sekarang akhirnya jadi ibu, jadi berasa banget nih kita benar-benar harus sesuai dengan kita ya, hormatilah dan sayangi ibu kita. Karena kita nggak bisa, kalau misalnya lagi sehari-hari kita tuh nggak bisa ngelihat kasih sayangnya yang kayak sebenarnya tuh besar banget gitu loh pengorbanannya. Jadi ya benar-benar harus disayang, harus dihormati dan dihargai lah gitu. Karena sampai kapanpun kasih sayang ibu tuh benar-benar luar biasa. Even sekarang yang aku rasain aku jadi ibu, yang aku masih jadi anak juga, aku masih bisa merasakan kasih seorang ibu gitu loh. Karena pengorbanannya juga misalnya aku perlu pasti ada gitu. Jadi kayak benar-benar never ending love and kayak ya kita harus sangat-sangat menyayangi dan menghargai dan menghormati ibu kita gitu. Untuk para ibu dan calon ibu, semangat bunda. Bunda. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Karena Gak sendirian ya. Iya, nggak sendirian. Yang pasti harus ya berdoa dan berserah sama Tuhan sih, karena itu doang deh kayak yang bisa kita lakukan, ya nggak sih? Karena kalau sendiri tuh kayaknya aduh nggak mampu gitu. Itu kayak berserah dan berdoa, bersabar banyak-banyak, itu juga aku masih belajar banget. Harus menahan ego dan mementingkan diri sendiri sih gitu. Tapi ingat bukan berarti kita jadi kayak kita berkorban tuh bukan jadi anak kita berutang budi yang gimana buat kita ya, misalnya abis itu lo harus balikin ini kasih kita, enggak, bukan gitu, kayak Habis itu lo harus jadi mesin uang gue ya gitu kan. nah, itu nggak gitu ya. Itu benar-benar naturally kayak pasti tulus lah gitu. Kita mau ngasih sayang anak tulus. Ya itu sih, semangat lah, semangat bunda. Semangat. Yuk bisa yuk. Kalau dari Tante Cey apa nih Tan? Untuk anak-anak, kayak benar yang Bella bilang, hormatilah ibu dan ayahmu, itu benar-benar mungkin basic bagi anak-anak, tapi itu dasar untuk semuanya. Karena sebagai orang tua itu it's not an easy job to do. Jadi kayak sekarang berasa juga untuk aku sendiri kayak nggak ada orang tua tuh kayak sedih banget walaupun udah seumuran ini ya. Jadi selagi orang tua masih ada, sayangi mereka dan hormati mereka gitu. Jadi baper deh. Gak tau setiap kali hari ibu tuh kayak begini ya. Dan bagi ibu-ibu dan bagi calon ibu dan yang ibu-ibu muda juga yang masih galau, whatever your decision is to be a housewife or either working mom, ya, itu harus didoakan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kayak mungkin di kasus aku prefer kalau balik lagi ke dulu, aku prefer akan jadi ibu rumah tangga, tapi kan tidak semua orang punya choices seperti itu. Tapi once again, kalau misalnya apapun decision kalian kayak jadi ibu rumah tangga atau jadi working mom, kita kerjasama dengan Tuhan, karena kalau kita baca kembali ke salah satu buku dari Ellen G. White, bahwa dalam membina anak kita harus membina anak itu dengan penuh kasih dan mengajarkan mereka untuk takut dan setia kepada Tuhan. Karena at the end yang kita harapkan adalah semua kita satu keluarga, termasuk anak-anak semuanya adalah part of the family of God, iya kan? Jadi bagaimana caranya untuk seperti itu? Dengan iman kita bekerja sama dengan Tuhan, bahwa oke nih saya mau jadi mother working mom, kita doakan. Kita mau jadi ibu rumah tangga yang merawat anak-anak kita dan suami, kita doakan. Dan yakin dengan iman bahwa Tuhan akan berikan jalan untuk semuanya. Karena itu yang aku rasakan selama ini. Jadi ya menjadi seorang orang tua itu gak ada akhirnya. Walaupun Bella sudah menikah juga, ada aja pemikiran kami sebagai orang tua.
Dan Gerald sudah kuliah pun bukan berarti sudah selesai, Iya. ya kan? Masih ada terus dan terusnya lagi. Jadi itu aja, surrender all to God. Pasti Tuhan akan bantu kita untuk mengatasi semua problema dan kebahagiaan yang akan kita hadapi. Amin. Wah, mantap nih, mantap. Keren. Senang banget ngedengerin sharing-sharing pengalaman yang belum Iya. pernah kita rasain kan. Iya Ya, betul kita Kak. makin prepare, makin siap. Dan nggak perlu takut intinya, nggak perlu takut Iya. dan berdoa sama Tuhan, berserah sama Tuhan karena pasti Iya. akan dibantu. Itu kuncinya. Iya. Benar-benar. Pasti bisa. Yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ayo udah. Thank you banget nih Tante Cai Thank Bella. you, Kak Hadiran Cai. sama-sama. Selamat Semoga hari Ibu bisa- ya. Selamat hari Ibu. Oke Kak Fer, sampai di sini Kak podcast kita. Thank you so much for watching and listening. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share semua sosmed kita. See you on the next Episode. Bye. Bye.